Grunge, sebuah genre yang lahir dari kota hujan Seattle di akhir 80-an dan meledak di awal 90-an. Musik yang katanya berantakan, mentah, dan jauh dari kesan mewah, justru berhasil mendobrak industri musik pada saat itu. Tapi, apa sih bagusnya musik grunge? Kenapa orang menganggapnya spesial dan berpengaruh banget sampai sekarang? Kalau lo pikir grunge cuma soal gitar kotor dan vokal yang kadang sengau, lo mungkin belum benar-benar memahami kenapa grunge ini begitu dicintai. Nah, di video ini kita akan bahas lebih dalam mengenai musik grunge. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Saat banyak band rock era 80-an sibuk menampilkan kesempurnaan, mulai dari suara vokal tinggi, solo gitar cepat, sampai gaya hidup glamor, sedangkan grunge datang dengan pendekatan yang berbeda. Musik grunge yang mentah, gelap, dan penuh emosi. Lirik-liriknya menggambarkan keresahan, depresi, dan kehidupan sehari-hari yang gak selalu indah. Band seperti Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, dan Soundgarden lebih memilih menulis tentang kegelisahan hidup, ketidakpastian masa depan, bahkan perasaan putus asa. Misalnya di lagu Something in the Way dari Nirvana, menggambarkan tentang perjuangan hidup dan kesulitan menemukan kedamaian. Ada juga lagu Roster dari Alice in Chains, bercerita tentang seorang subjek yang berusaha bertahan hidup dari serangan musuh dan menyaksikan teman-temannya tewas. Lagu ini ditulis oleh gitaris dan vokalis Jerry Cantrell tentang ayahnya yang bertugas di Angkatan Darat selama Perang Vietnam. Lagu-lagu ini ngena banget karena bukan sekedar lagu, tapi curhatan yang nyata dari kehidupan para musisinya. Musik grunge itu nggak muluk-muluk soal teknik, tapi penuh dengan energi. Gitar dalam musik grunge biasanya menggunakan distorsi tebal, power chord sederhana, dan dimainkan dengan gaya yang lebih raw alias mentah. Kurt Cobain dari Nirvana terkenal dengan gaya bermain gitarnya yang simple tapi penuh attitude, sementara Jerry Cantrell dari Alice in Chains sering memasukkan riff yang lebih gelap dan melodius. Di sisi lain, Mike McCready dari Pearl Jam banyak mengambil inspirasi dari blues, punk, dan classic rock yang menghasilkan solo gitar lebih mendalam atau lebih emosional. Sedangkan Kim Thayil dari Soundgarden sering menggunakan tuning yang aneh untuk menciptakan suara yang unik. Ia menyadari bahwa ada cara lain untuk mendekati tuning gitar untuk memudahkan bermain atau menulis, atau bahkan untuk mengubah nada agar soulnya lebih terasa kepada pendengar. Jenius juga ya. Selain gitar, drum dalam musik grunge juga punya karakter tersendiri. Contohnya Dave Grohl dari Nirvana, dikenal dengan pukulan yang keras dan agresif. Sementara Matt Cameron lebih teknis tapi tetap terasa garang. Semua unsur ini bikin grunge punya identitas yang beda dari musik rock klasik atau metal. Satu hal yang bikin grunge menonjol adalah sikap anti-glamornya. Di era 80-an, band-band rock sering tampil dengan pakaian mencolok, rambut ditata tinggi, dengan gaya hidup serba mewah. Tapi grunge kebalikannya. Flanel lusuh, celana jeans robek, dan sepatu boots adalah seragam wajib anak grunge. Bahkan Pearl Jam di awal karirnya menolak bikin video klip karena nggak mau jadi produk industri. Mereka lebih peduli sama musiknya daripada pencitraan. Kurt Cobain sendiri sering bilang kalau dia benci dianggap sebagai rockstar. Salah satu dari sekian banyak alasan kompleksnya yaitu penolakan terhadap stereotip. Kurt Cobain tidak ingin terikat pada stereotip dan ekspektasi yang terikat dengan citra rockstar. Ia menjadi dirinya sendiri dan tidak ingin dipaksa untuk diperlakukan atau berperilaku atau berpakaian sesuai dengan citra yang dianggap keren atau pantas untuk seorang bintang rock. Ini yang bikin grunge beda, musiknya bukan dibuat untuk pamer, tapi untuk mengekspresikan diri. Saat Nirvana merilis Nevermind pada tahun 91, semuanya berubah.
Album ini meledak, terjual lebih dari 30 juta kopi dan menggeser dominasi glam rock di tangga lagu. Album 10 dari Pearl Jam juga sukses besar dengan lebih dari 13 juta kopi terjual. Lalu ada Superan Now dari Soundgarden dan Dirt dari Alice in Chains ikut membawa grunge ke puncak kejayaannya. Tiba-tiba semua orang di dunia mulai memperhatikan musik dari Seattle. MTV yang sebelumnya didominasi oleh band-band glam rock mendadak dipenuhi dengan video klip dari band grunge. Bahkan label rekaman berlomba-lomba mencari Nirvana berikutnya. Sudah menjadi hukum alam, jadi sesuatu yang cepat naik pasti turunnya juga akan cepat. Nah, ini dialami oleh grunge juga. Kematian tragis dari Kurt Cobain pada tahun 94 menjadi simbol akhir dari era kejayaan grunge. Perlahan beberapa band mulai bubar, sementara yang lain berusaha beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun meskipun era kemasan grunge telah berlalu, pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Banyak band yang terinspirasi dari grunge seperti Foo Fighter. Kalau ini salah satu anggotanya emang mantan drummer Nirvana ya, yaitu Dave Grohl, yang menempati posisi sebagai sebagai gitaris pada Foo Fighter sekarang. Vokalis dan gitaris ya lebih tepatnya. Lalu selanjutnya Queens of the Stone Age hingga musisi seperti Post Malone yang mengakui betapa besar pengaruh Nirvana terhadap musiknya. Jadi apa sih bagusnya musik grunge? Grunge adalah musik yang jujur, tanpa kepura-puraan, tanpa kemewahan, hanya ekspresi mentah dari kehidupan. Soundnya unik dan penuh karakter, dari gitar distorsi berat, vokal emosional, hingga drum yang bertenaga. Grunge menolak standar industri musik yang terlalu komersial, memilih untuk menjadi diri sendiri daripada mengikuti tren. Musik ini berhasil mengubah sejarah rock, mempengaruhi banyak musisi dan tetap hidup dalam hati para penggemarnya hingga sekarang. Grunge bukan cuma genre musik, tapi juga sebuah gerakan, sebuah perlawanan terhadap standar yang dibuat oleh industri, sebuah ekspresi dari kegelisahan dan keresahan. Jadi kalau lo suka musik grunge atau punya lagu favorit yang menurut lo paling mewakili genre ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi buat konten musik lainnya. Kalau lo mau request konten apa selanjutnya, boleh komen aja di bawah. Itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.